pagi Sahabat Infokom, kabar sekolah kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Alika Syafanisa yang akan memberikan informasi terbaru dan teraktual. Dengan mengitari kawasan kebun raya melalui jalur sistem satu arah, kita dapat menemukan berbagai bangunan, monumen, hingga sudut-sudut bersejarah yang menjadi saksi perkembangan Kota Bogor dari masa ke masa. Berikut liputannya untuk Anda. Hanya dengan mengelilingi kebun raya Bogor satu kali, kita bisa menemukan jejak sejarah Kota Bogor. Mulai dari bangunan pemerintahan peninggalan kolonial, ruang terbuka yang menjadi pusat aktivitas warga, hingga jembatan yang menghubungkan perkembangan Kota Bogor. Mari kita buktikan apa saja yang bisa kita temukan dalam satu putaran mengelilingi kebun raya Bogor. Bogor dikenal sebagai kota hujan yang menyimpan jejak sejarah di setiap sudutnya. Di balik hiruk-pikuk aktivitas perkotaan, berdiri bangunan-bangunan bersejarah, ruang terbuka hijau, hingga ikon kota yang menjadi bagian dari identitas Bogor. Perjalanan kali ini dimulai dari jantung pemerintahan Kota Bogor, yaitu Balai Kota. Balai Kota Bogor merupakan pusat pemerintahan Kota Bogor sekaligus salah satu bangunan bersejarah peninggalan masa kolonial Belanda. Dengan arsitektur khas kolonial yang masih dipertahankan, bangunan ini menjadi simbol perjalanan panjang pemerintah Kota Bogor dari masa ke masa. Pada awalnya, bangunan ini difungsikan sebagai kantor pemerintahan kolonial yang mengurus administrasi wilayah Buitenzorg. Nama Buitenzorg sendiri adalah nama Bogor pada masa itu. Dan setelah Indonesia merdeka, fungsi bangunan beralih menjadi pusat pemerintahan Kota Bogor dan hingga kini menjadi kantor wali Kota Bogor. Perjalanan kemudian berlanjut menuju kawasan Sempur. Dahulu, kawasan ini dikenal sebagai wilayah yang banyak ditumbuhi pohon sempur. Kini, Sempur berkembang menjadi salah satu ruang terbuka hijau yang menjadi pusat aktivitas masyarakat Kota Bogor. Di sisi kawasan ini, mengalir Sungai Ciliwung yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sejak lama. Masih dapat dijumpai beberapa anak yang bermain dan berenang di aliran sungai tersebut. Tak jauh dari kawasan Sempur berdiri salah satu ikon Kota Bogor yang telah dikenal hingga mancanegara, yaitu Kebun Raya Bogor. Didirikan pada 18 Mei 1817, Kebun Raya Bogor menjadi salah satu kebun botani tertua di Asia Tenggara. Memiliki peran penting sebagai pusat penelitian, konservasi, pendidikan, serta wisata alam. Kawasan ini memiliki beberapa akses masuk yang memudahkan pengunjung. Pintu 1 menjadi akses utama bagi kendaraan roda 2 dan roda 4. Pintu 3 melayani kendaraan menuju area tertentu di dalam kawasan. Sedangkan pintu 4 dikhususkan bagi pejalan kaki dan menjadi salah satu pintu yang paling banyak digunakan karena letaknya dekat dengan pusat kota. Dengan luas sekitar 87 hektar dan koleksi lebih dari 11.000 spesimen tumbuhan, hingga kini, kawasan ini terus menjadi destinasi favorit wisatawan sekaligus ruang edukasi. Dari Kebun Raya, perjalanan berlanjut menuju Tugu Kujang. Monumen yang diresmikan pada tahun 1982 ini menjadi salah satu ikon Kota Bogor. Nyaman, Enak. bersih, banyak modal. lari gitu, sepedahan, tempat kumpul-kumpul, sama makan mie ayam. Hingga kini, Tugu Kujang menjadi titik orientasi kota sekaligus lokasi yang kerap dikunjungi wisatawan untuk mengabadikan momen saat berada di Bogor. Perjalanan kemudian menuju Jembatan Otto Iskandar Dinata atau yang lebih dikenal sebagai Jembatan Otista. Jembatan ini menjadi salah satu penghubung utama di pusat kota Bogor yang melintasi Sungai Ciliwung. Setelah melalui proses pembangunan kembali, Jembatan Otista hadir dengan konstruksi yang lebih modern tanpa meninggalkan perannya sebagai jalur penting yang menghubungkan berbagai kawasan di Kota Bogor. Satu putaran mengelilingi Kebun Raya Bogor ternyata bukan hanya membawa kita melewati jalan-jalan di pusat kota. Di sepanjang perjalanan, kita menemukan jejak sejarah yang masih bertahan hingga hari ini. Mulai dari Balai Kota, Sempur, Kebun Raya Bogor,
Tugu Kujang hingga Jembatan Otista, masing-masing memiliki cerita yang menjadi bagian dari perjalanan kota Bogor. Terkadang untuk mengenal sebuah kota, kita tidak perlu pergi terlalu jauh. Cukup satu putaran dan kita akan menyadari bahwa di setiap sudut Bogor selalu ada kisah yang menunggu untuk ditemukan. Saya Salma Mazilfa beserta juru kamera Anggia Tegar pamit undur diri dan sampai jumpa. Keindahan rangkaian bunga tidak hanya mempercantik sebuah momen, tapi juga menjadi bagian dari industri kreatif yang terus berkembang. Berbagai jenis bunga segar dengan aneka rangkaian tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mulai dari hadiah, dekorasi acara, hingga ungkapan bela sungkawa. Berikut liputannya untuk Anda. Pernah membayangkan melangkah ke dalam dunia dongeng tempat bunga yang tak pernah layu? Di tengah riuhnya kota Bogor, ada sebuah sudut tersembunyi yang siap membawa kamu merasakan suasana hangat ala Studio Ghibli. Selamat datang di Arunika Flower Bar, tempat di mana kelopak-kelopak bunga buatan bermekaran dengan keindahan yang abadi. Begitu pintu kayu dibuka, kamu akan langsung disambut dengan suasana yang hangat, rapih, dan estetik. Setiap sudut toko ditata dengan penuh perhatian sehingga memberikan kesan yang nyaman untuk siapa saja yang datang. Banyak sekali berbagai macam bunga yang bisa kalian pilih, seperti bunga lili, bunga tulip, bunga hydrangea, dan masih banyak lagi. Bukan sekedar toko bunga biasa, tempat ini adalah supplier bunga artifisial terlengkap di Bogor. Mau cari tangkai tunggal untuk mempercantik sudut kamar atau bukit mega untuk momen spesial, semua ada di sini. Pilihlah bunga-bunga favoritmu secara bebas. Setelah itu, bawa kreasi pilihanmu ke area meja merangkai. Aku sebagai florist di Arunika Flower Bar ini. Arunika itu mulai openingnya itu di 7 November 2024. Kalau untuk momen sih kita lebih banyak untuk graduation gitu, atau kalau untuk kayak hari-hari biasa aja gitu, biasanya kebanyakan untuk kayak ngasih pasangan gitu, atau untuk lagi ulang tahun gitu. Tersedia berbagai pilihan pita, kertas wrapping, hingga wadah buket kreatif yang bisa kamu gunakan. Tidak usah takut salah, karena merangkai bunga di sini adalah tentang mengekspresikan perasaan dan menikmati tiap detiknya. Penasaran ingin merangkai bunga cantikmu sendiri? Langsung saja berkunjung ke Arunika Flower Bar yang beralamat di Jalan Dr. Semeru, Menteng Bogor Barat, Kota Bogor. Toko ini buka setiap hari Senin sampai Sabtu, mulai dari jam 9 pagi hingga jam 5 sore. Luapkan kreasimu dan bawa pulang keindahan abadi dari Bogor. Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, para penjual bendera merah putih mulai ramai berjualan di sepanjang pinggir jalan. Beragam ukuran bendera,
umbul-umbul, hingga pernak-pernik kemerdekaan ditawarkan kepada masyarakat sebagai bentuk semangat menyambut HUT Republik Indonesia. Berikut liputannya untuk Anda. Halo sahabat Infokom, saat ini saya sedang berada di Jalan Semeru. Menjelang hari kemerdekaan mulai terlihat di berbagai tempat. Salah satunya penjual bendera merah putih yang mulai memenuhi pinggiran jalan. Berbagai jenis bendera ditawarkan kepada masyarakat, mulai dari bendera berukuran kecil, sedang, hingga yang berukuran cukup besar. Selain bendera, biasanya juga tersedia berbagai hiasan bernuansa merah putih untuk memeriahkan suasana kemerdekaan. Nah, kalian juga bisa melihat langsung aneka ragam bendera untuk mengetahui bagaimana berjualan menjelang 17 Agustus. Ada background, umbul-umbul, ya buat memperingati hari 17-an. Ya, background sama bendera buat di rumah. Boleh ada 50, 30, paling kecil 20. Bagi para pedagang, momen menjelang 17 Agustus juga menjadi waktu yang dinantikan karena permintaan bendera biasanya mulai meningkat. Bendera merah putih bukan hanya menjadi tanda bulan kemerdekaan telah tiba. Lebih dari itu, bendera ini menjadi simbol persatuan, perjuangan, dan identitas bangsa Indonesia. Bagi para pedagang, momen menjelang 17 Agustus juga menjadi waktu yang dinantikan karena permintaan bendera biasanya mulai meningkat. Lewat hal sederhana seperti memasang merah putih, masyarakat dapat ikut menunjukkan rasa bangga dan cinta terhadap tanah air. Itulah penjualan bendera merah putih menjelang 17 Agustus. Saya Vanessa Anjani serta juru kamera Naila Gadis mengabarkan untuk Kabar Sekolah. Informasi tadi sekaligus menutup kabar sekolah hari ini. Saya Alika Syafanisa berserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.